Perkenalkan, saya Amanda Teresia Rory dengan NIM 2209111020145. Perkenalkan, nama saya Godlove Esther Angelberta Sumakul dengan NIM 220911020012. Perkenalkan, nama saya Kevin Krisanto Peter dengan NIM 2209 1102 0142. Perkenalkan, nama saya Karen Pesik dengan NIM 220911020017. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ponto dengan NIM 220911020008. Saya Petra Junius Frederick Aberkat dengan NIM 2209112024. Hai guys, perkenalkan nama saya Devanti Duhanis dengan NIM 220911020005. Meksiko Serikat atau Meksiko dalam bahasa Spanyol Estados Unidos Mexicanos atau Meksiko adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Utara dan berbatasan dengan Amerika Serikat, Guatemala dan Belize di sebelah tenggara, Samudra Pasifik di barat, dan Teluk Meksiko dan Laut Karibia di sebelah timur. Ia merupakan negara terbesar ketiga di Amerika Latin dan juga negara yang paling banyak berbahasa Spanyol. Nama negara ini diambil dari nama ibu kotanya, yang berasal dari nama ibu kota kuno Aztec, yaitu Mexico Tenochtitlan. Meksi ialah sebagian nama Mexitli, yaitu nama dewa perang, sedangkan Ko bermakna tempat dan Cha berarti orang. Simbol ini menggambarkan elang emas hinggap di atas kaktus tengah memakan ular. Untuk rakyat Tenochtitlan, simbol ini memiliki makna keagamaan yang dalam. Tetapi untuk warga Eropa, simbol ini bermakna kemenangan, kebenaran atas kejahatan. Sejarah Meksiko. Selama nyaris 3.000 tahun, Meksiko menjadi tempat beberapa peradaban maju seperti peradaban Amerindian, Maya, dan Aztec. Tibanya penjajah Spanyol di bawah pimpinan bijak Hernán Cortés pada awal ratus tahun ke-16 dan kemenangan mereka atas kaum Aztec pada tahun 1521 menandakan mulanya era pengkolonian Meksiko sebagai Spanyol baru. Pada 15 September 1810, kemerdekaan dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla de Dolores, yaitu sebuah kota kecil. Ini adalah titik awal peperangan sebagai kemerdekaan yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko, yang kesudahannya dengan kemerdekaan pada tahun 1821 dan pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selepas merdeka, semua negara di Amerika Tengah kecuali Chiapas setuju sebagai tidak menjadi beberapa bagian kekaisaran ini. Selepas kejatuhan Kekaisaran Meksiko ke tangan pihak Republikan di bawah pimpinan Antonio López de Santa Anna, Republik yang pertama telah diwujudkan dengan Guadalupe Victoria sebagai presidennya yang pertama. Di bawah pemerintahan Santa Anna, penduduk di bagian Texan, yaitu di Coahuila dan Texas, telah memberontak dan menuntut kemerdekaan dari pemerintah Meksiko. Penduduk di sini, terutama penjelajah berbangsa Inggris, telah membentuk Republik Texas. Pemberontakan ini telah mencetuskan peperangan yang terkenal, yaitu Perang di Alamo di selang militer Meksiko dan Texas. Kesudahannya pada tahun 1836, Texas mendapat kemerdekaan dan Republik Meksiko semakin mengecil. Pada tahun 1840-an, negara ini telah diserang oleh Amerika Serikat yang mengakibatkan kehilangan wilayah yang amat mulia, termasuk Alta California, Arizona, Nevada, Utah, dan New Mexico.
Pada tahun 1860-an, negara ini sekali lagi diserang. Kali ini oleh bala tentara Prancis yang mau menaikkan Archduke dari Austria Ferdinand Maximilian sebagai Maharaja Meksiko dengan sokongan pendeta Katolik dan golongan Kreol yang konservatif. Namun pemerintahan dia kesudahannya dengan peristiwa berdarah di mana Benito Juarez, bekas presiden Meksiko, telah dilantik kembali sebagai presiden. Pada mulanya, Jenderal Ignacio Zaragoza sukses menewaskan tentara Prancis pada 5 Mei 1862 dalam Perang Puebla, tetapi kesudahannya terpaksa mengalah dan Napoleon III dari Prancis telah mengangkat Ferdinand Maximilian dari Austria sebagai Raja Meksiko pada tahun 1864. Namun dalam masa yang singkat, yaitu hanya 3 tahun, kerajaan Maximilian telah ditumbangkan oleh Juarez dan dia dihukum mati. Selepas kematian Juarez, anarki telah terjadi dan berlarut-larut selama 30 tahun, berasal dari pemberontakan Meksiko yang diketuai oleh Porfirio Diaz pada tahun 1910. Tokoh-tokoh yang terkenal sewaktu pemberontakan Meksiko antara lain Francisco Madero, Venustiano Carranza, Pancho Villa, Alvaro Obregón, Victoriano Huerta, dan Emiliano Zapata. Kaum pemberontak telah menewaskan tentara persekutuan, tetapi mereka terpaksa menghadapi pergolakan di dalam negara berada dalam kondisi konflik selama 2 dekade lagi. Pemberontakan kesudahannya pada tahun 1930-an, Partai Institusi Revolusi atau yang disingkat PRI mengambil alih pucuk pemerintahan dan berkuasa selama 70 tahun sampai kesudahan ratus tahun ke-20. PRI adalah suatu barisan yang terdiri dari beberapa himpunan pemberontak yang menginginkan pertandingan politik berlaku secara terlindung. Pada Juli 2000, Partai Gerak-Gerak yang dibuat nasional, atau yang disingkat PAN, yang dipimpin oleh Vicente Fox Quesada, telah sukses merampas negara ini dari PRI melewati pemilu. Krisis pertama yang dihadapi oleh Presiden Fox ialah pemberontakan di Chiapas oleh Himpunan Ejercito Zapatista de Liberación Nacional atau yang disingkat sebagai EZLN. Chiapas adalah negara bagian yang termiskin di Meksiko dan pemberontakannya telah terjadi sejak tahun 1994. Sebaik sahaja ditinggikan sebagai presiden, Presiden Fox telah mengarahkan semua laskar segera mundur dari negeri tersebut. Jalan raya pemisah juga ditarik balik dan markas militer di sana telah ditutup. Setahun selepas itu, satu akad damai telah dibuat dengan himpunan pemberontak EZLN. Geografi Meksiko. Meksiko terletak di benua Amerika, tepatnya di sebelah selatan dari Amerika Utara. Luas wilayah Meksiko mencapai 1.958.201 km persegi. Dilihat secara astronomis, Meksiko terletak pada garis 6 derajat sampai 34 derajat lintang utara dan 86 derajat sampai 118 derajat bujur barat. Meksiko berbatasan langsung dengan beberapa negara serta kenampakan alam lainnya. Di bagian utara, Meksiko berbatasan dengan negara Amerika Serikat. Di bagian selatan, Meksiko berbatasan dengan Guatemala, Belize, Samudra Pasifik, dan Laut Karibia. Di bagian barat, Meksiko berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di bagian timur, Meksiko berbatasan langsung dengan Teluk Meksiko. Hukum kewarganegaraan Meksiko. Kebangsaan di Meksiko ditentukan oleh berbagai undang-undang, termasuk pasal ke-30 Konstitusi Meksiko dan undang-undang lainnya. Pasal ke-32 Konstitusi menetapkan hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Meksiko kepada orang Meksiko yang juga memiliki kewarganegaraan ganda. Pasal ini ditulis untuk menetapkan norma-norma dalam hal ini guna menghindari konflik yang mungkin timbul dalam kasus kewarganegaraan. Undang-undang ini terakhir diubah pada tahun 2021. Secara umum, kewarganegaraan Meksiko didasarkan pada prinsip ius soli dan prinsip ius sanguinis.
Konstitusi Meksiko juga membuat perbedaan antara warga negara Meksiko dan warga negara Meksiko. Cara hukum untuk memperoleh kewarganegaraan dan keanggotaan formal dalam suatu negara berbeda dari hubungan hak dan kewajiban antara warga negara dan negara, yang dikenal sebagai kewarganegaraan. Dan pemerintahan Meksiko. Pemerintah negara bagian Meksiko adalah pemerintah berdaulat yang dibentuk di setiap negara bagian Meksiko, terstruktur sesuai dengan konstitusi masing-masing negara bagian. Pemerintah negara bagian di Meksiko dimodelkan pada sistem federal dengan 3 cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan dibentuk berdasarkan sistem kongres. Pemerintah federal pusat Meksiko, sebaliknya, mewakili Amerika Serikat Meksiko di hadapan badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh cabang eksekutif, yang dipimpin oleh gubernur negara bagian. Disarankan oleh kabinet sekretaris yang independen dari badan legislatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres negara bagian. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh berbagai pengadilan lokal, Ministerio de Justicia, dan Mahkamah Agung negara bagian. Agama di Meksiko. Agama Katolik dipeluk oleh mayoritas masyarakat di Meksiko dengan jumlah pemeluk sekitar 82,7% dari total jumlah penduduknya pada tahun 2010. Jumlah umat Katolik mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir karena pertumbuhan denominasi Kristen seperti Gereja Kristen Protestan, Saksi Yehova, dan Mormonisme sebanyak 9,7% dari populasi, dan agama non-Kristen. Konversi dari Katolik ke denominasi non-Katolik di Meksiko lebih rendah dibandingkan di Amerika Tengah, dan Meksiko Tengah tetap menjadi salah satu wilayah dengan pemeluk Katolik paling banyak di dunia. Meksiko adalah negara yang sekuler dan telah mengizinkan kebebasan beragama sejak pertengahan abad ke-19. Pada masa tersebut, denominasi Protestan mainline dan kegiatan terbuka Yudaisme banyak dilakukan. Pertumbuhan secara modern juga ditemui dalam Protestan evangelis, Mormonisme, dan agama lokal, seperti Mexicayot. Agama Buddha dan Islam masuk ke negara ini melalui imigrasi dan perpindahan agama. Perekonomian Meksiko. Mata uang Meksiko adalah peso Meksiko. Sumber pendapatan terbesarnya berasal dari ekspor, khususnya ke Amerika Serikat. Meksiko adalah anggota Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA dan penerusnya, Perjanjian Amerika Serikat, Meksiko, Kanada atau UMSCA, yang telah membantu mempromosikan perdagangan dan investasi antara ketiga negara. Secara keseluruhan, Meksiko telah membuat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir di berbagai bidang seperti stabilitas ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Meksiko masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta mengatasi masalah seperti korupsi dan kekerasan. Meksiko juga memiliki industri pariwisata yang signifikan, dengan jutaan pengunjung datang ke negara itu setiap tahun untuk menikmati pantai, tempat bersejarah, dan atraksi budayanya. Contohnya seperti Chixmala, Sumur Chonet Ikil, Lague Laguetza, Dia de los Muertos, Katedral Metropolitana. Sistem pendidikan, mata pencaharian, adat istiadat, dan budaya. Sistem pendidikan. Prasekolah yang opsional dan didanai swasta dapat diakses oleh anak-anak mulai usia 3 tahun. Sekolah dasar adalah wajib dari usia 6 hingga 12 tahun. Setelah itu, sekolah menengah juga wajib adalah untuk anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun. Sekolah dasar atau primaria menawarkan gratis kepada anak-anak di Meksiko dan wajib bagi semua anak berusia 6 hingga 12 tahun. Primaria dimulai di kelas 1 dan berakhir di kelas 6. Sekarang wajib bagi semua anak di Meksiko untuk menyelesaikan pendidikan mereka hingga kelas 12. Ada 2 jenis
utama program sekolah menengah di Meksiko, yaitu yang pertama SAP Incorporated Preparatoria. Pemerintah melalui Sekretariat Pendidikan Umum menjalankan ini dan mengamanatkan kurikulum. Dan yang kedua, University Incorporated Preparatoria berafiliasi dengan universitas lokal. Mata pencaharian. Mata pencaharian di negara Meksiko adalah penduduknya yang suka dengan pertanian seiring dengan banyaknya pembangunan di negara Meksiko. Total produksi perak di dunia diperkirakan sebanyak 26.000 metrik ton pada tahun 2022. Dari jumlah itu, produksi perak paling besar di Meksiko mencapai 6.300 metrik ton. Hasil pertanian negara tersebut antara lain jagung, kopi, katun, gula, sisal, dan pisang. Di bidang industri terdapat baja, kimia, elektronik, tekstil, semen, sedangkan sumber daya alam di negara tersebut antara lain berupa minyak, perak, tembaga, emas, timah, seng, gas, dan kayu. Meksiko juga sebagai negara kedua di dunia ekosistem menjadi rumah 34 ekosistem taman dan monumen. Terdapat 17 suaka dan 26 area flora fauna yang dilindungi. Adat istiadat dan budaya. Yang pertama, hari kematian atau Dia de Muertos. Salah satu kebiasaan utama Meksiko. Festival ini dirayakan pada hari pertama dan kedua bulan November. Meskipun dimulai pada sore hari tanggal 31 Oktober ketika orang-orang pergi ke panteon untuk membersihkan dan menghiasi kuburan anak-anak yang telah meninggal. Hari berikutnya adalah giliran dewasa dan saat itulah mariachis biasanya terlihat. Bergantung pada daerahnya, perayaannya bisa berbeda-beda. Karena misalnya di Toluca, setiap tahun ada pawai pada waktu itu, di mana tokoh-tokoh terkenal dalam budaya Meksiko dapat dilihat seperti Catrinas atau kepala besar. Yang kedua, Hari Revolusi atau Dia de la Revolución. Revolusi Meksiko yang terjadi pada tanggal 20 November tahun 1910 dirayakan setiap tahun pada hari yang sama. Itu berhasil secara radikal mengubah budaya dan politik negara Meksiko, sama seperti menjatuhkan rezim Porfirio Díaz, salah satu diktator terburuk dalam sejarah Meksiko. Perayaan ini diadakan setiap tahun melalui parade militer di Yucatan yang melibatkan anggota dari berbagai institusi, dan di antara para peserta dimungkinkan untuk melihat petugas pemadam kebakaran, tentara, atlet, dan lain-lain. Selain itu, pengunjung yang merayakan hari ini biasanya berpakaian dengan cara yang khas untuk menghadiri pawai. Di antaranya adalah bendera, topi kebesaran, dan pakaian revolusi yang menonjol. Yang ketiga, Guelaguetza. Festival Guelaguetza adalah perayaan di mana perwakilan dari banyak komunitas di Oaxaca berkumpul dan merayakan keragaman tradisi dan budaya mereka. Negara bagian Oaxaca adalah rumah bagi 16 kelompok etnolinguistik yang berbeda dan sangat beragam. Untuk Guelaguetza, anggota kelompok ini berkumpul mengenakan pakaian tradisional mereka dan melakukan tarian rakyat yang khusus untuk wilayah mereka. Di akhir tarian, mereka melempar barang ke kerumunan, yaitu produk yang berasal dari daerah yang mereka wakili.
Hubungan Indonesia dengan Meksiko. Hubungan Indonesia dengan Meksiko mengacu kepada hubungan bilateral antara Indonesia dan Meksiko. Kedua negara melihat kerjasama yang dijalin merupakan mitra penting dari tiap regional, di mana Indonesia berada di Asia Tenggara dan Meksiko berada di Amerika Latin. Kedua negara merupakan anggota dari Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Forum Kerjasama Asia Timur dengan Amerika Latin, G15, G20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Organisasi Perdagangan Dunia. Sejarah, kontak pertama kedua negara terjadi pada Galung Manila yang terletak antara Acapulco, Meksiko, dan Manila, atau ibu kota kerajaan Spanyol di Filipina. Spanyol bertransaksi dagang dengan pelabuhan Belanda dan Portugal dari regional Asia Tenggara dan kembali ke Meksiko dengan beragam barang. Pada Agustus 1945, Indonesia meraih kemerdekaan dari Belanda. Dan pada 6 April 1953, Indonesia dan Meksiko meresmikan hubungan diplomasinya. Tidak lama setelah itu, Duta Besar Meksiko di Tokyo mendapatkan tugas untuk menangani Indonesia. Baru pada tahun 1961, Meksiko menunjuk Duta Besar Residen untuk Indonesia. Sementara itu, pada tahun 1958, Presiden Soekarno menjadi kepala negara pertama Indonesia yang mengunjungi Meksiko. Pada tahun 1962, Presiden Meksiko Adolfo López Mateos juga mengunjungi secara resmi Indonesia. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga mengunjungi secara resmi Meksiko pada tahun 2008 dan 2012 untuk menghadiri pertemuan APEC di Los Cabos. Selama pada kunjungan pada tahun 2008, Presiden SBY menandatangani beberapa perjanjian bidang pendidikan, pertanian, promosi perdagangan, serta kerjasama energi. Lalu pada Mei 2013, Menteri Luar Negeri Indonesia Martin Natalegawa mengunjungi Meksiko untuk merayakan 60 tahun hubungan diplomasi antara Indonesia dan Meksiko. Lalu dalam acara peringatan, kantor pos Indonesia dan Meksiko meluncurkan perangko bersama yang menggambarkan hewan nasional kedua negara, di mana Meksiko diwakili oleh jaguar dan Indonesia diwakili oleh macan dahan Sunda. Pada tahun 2013, Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto berkunjung ke Bali untuk menghadiri KTT APEC. Perjanjian bilateral. Kedua negara telah menandatangani perjanjian bilateral, yaitu Perjanjian Pembentukan Perdagangan antara Indonesia dan Meksiko, kerjasama ilmiah dan teknikal, kerjasama pendidikan dan budaya, pembentukan konsultasi bilateral timbal balik antar dua negara, perjanjian penghindaran pajak Ghana dan penghindaran pajak, kerjasama pemberantasan obat, zat psikotropika, dan unsur kimia, nota kesepahaman pemberantasan kegiatan kriminal lintas batas, dan pengembangan kapasitas, perjanjian jasa transportasi udara, kesepahaman kerjasama pariwisata dan kesehatan, serta kesepahaman kerjasama kredit ekspor antara Bank Comex dan Bank Exim. Hubungan dagang. Pada tahun 2018, total transaksi antar dua negara mencapai 1,7 miliar US dollar. Produk ekspor utama Indonesia adalah tekstil, karet, minyak sawit, dan emas. Serta produk ekspor utama Meksiko termasuk perak, tembaga, kapas, traktor, bagian komputer, dan produk berbasis minyak. Perusahaan multinasional Meksiko yaitu Kitsania telah beroperasi di Indonesia. Budaya dan pendidikan. Pemerintah Meksiko menawarkan beasiswa pasca sarjana atau SRE untuk warga negara Indonesia yang ingin berkuliah di Meksiko. Pemerintah Indonesia menawarkan beasiswa budaya dan mahasiswa kepada warga negara Meksiko yang ingin belajar mengenai budaya Indonesia. Dan juga beasiswa KNB untuk pasca sarjana. Saat ini terdapat beberapa grup seni dan beberapa budaya Indonesia dan Meksiko. Mulai pada tahun 2022 ketika Fitra Ismu Kusumo mendirikan grup Indra Sawara untuk mempromosikan seni musik serta wayang dari Indonesia. Pada tahun 2005, Maestra Graciela Lopez mendirikan grup tari tradisional Indonesia, dan pada tahun 2015 mendirikan grup lainnya yaitu Mira Delima.
Terdapat pula grup seni bela diri pencaksilat yang dipimpin oleh Maestro Ramon Ye, Maestro Hector Basril, dan Maestro Raimundo Wong, dan juga sekolah seni batik yang didirikan oleh Master Francisco Sorensik. Meksiko memiliki hubungan penting dengan kawasan-kawasan Pasifik, terutama dalam konteks kerjasama ekonomi, perdagangan, dan keamanan. Berikut adalah beberapa poin-poin yang menggambarkan hubungan Meksiko dengan kawasan-kawasan Pasifik. Pertama, Aliansi Pasifik. Meksiko adalah anggota Aliansi Pasifik yang merupakan kerangka kerjasama ekonomi regional antara 11 negara di kawasan Pasifik. Pertama, Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Amerika Latin dan Asia Pasifik. Aliansi Pasifik bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan investasi di antara negara anggotanya. Perdagangan Pasifik. Meksiko memiliki hubungan perdagangan yang signifikan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Meksiko merupakan anggota Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA yang lebih dikenal sekarang sebagai USMCA, bersama Amerika Serikat dan Kanada yang memfasilitasi perdagangan yang kuat antara negara-negara tersebut. Selain itu, Meksiko juga memiliki perjanjian perdagangan dengan negara-negara Pasifik lainnya seperti Chili, Peru, dan Kolombia. Yang ketiga, sumbangan ekonomi. Meksiko merupakan salah satu ekonomi terbesar di kawasan Pasifik. Negara ini memiliki industri manufaktur yang kuat serta ekspor yang penting, terutama mobil, elektronik, produk pertanian, dan lainnya. Kontribusi ekonomi Meksiko berperan dalam menguatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Pasifik lainnya. Kerjasama keamanan pertahanan. Meksiko menjalin kerjasama keamanan dengan negara-negara di kawasan Pasifik untuk mengatasi masalah-masalah seperti kejahatan lintas negara, narkotika, dan perdagangan ilegal. Kolaborasi dalam bidang intelijen, pertukaran informasi, dan operasi bersama telah dilakukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Yang terakhir, hubungan maritim. Meksiko memiliki pantai Pasifik yang panjang dan perairannya menjadi jalur penting untuk perdagangan internasional. Meksiko berbagi kepentingan dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut dengan negara-negara Pasifik lainnya. Kerjasama dalam bidang kelautan, perlindungan lingkungan laut, dan penegakan hukum maritim menjadi bagian penting dari hubungan Meksiko dengan kawasan Pasifik.